Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai barisan geometri. Nah, sebelum kita belajar mengenai barisan geometri, ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Coba diingat kembali mengenai pengertian atau konsep barisan, ya, di mana barisan itu merupakan kumpulan suatu bilangan atau bentuk aljabar yang disusun sehingga membentuk suku-suku yang dipisahkan dengan tanda koma dan memiliki pola tertentu. Bentuknya disusun sebagai U1, U2, U3, dan seterusnya. Dengan keterangan, U1 merupakan suku ke-1 atau suku pertama, U2 artinya suku kedua, U3 artinya suku ketiga, dan seterusnya. Selain itu, ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kita melangkah ke materi barisan geometri, yaitu mengenai pangkat bulat positif, ya. Di sini ada 5 sifat yang akan sering kita temui pada perhitungan barisan geometri, yaitu sifat yang kelima. Bentuknya adalah A per B dipangkatkan M. Ini adalah bilangan pecahan yang dipangkatkan bilangan bulat. Jika kalian menemukan bentuk seperti ini, diingat kembali bahwa pembilang kita pangkatkan M, penyebut kita pangkatkan M, sehingga A per B dipangkatkan M itu hasilnya sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, itulah tadi materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kita mempelajari mengenai barisan geometri. Oke, sebelum kita memasuki barisan geometri, untuk memotivasi kalian, mari kita saksikan video berikut ini. Video berikut ini merupakan kumpulan manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita mempelajari barisan geometri. Manusia dapat membagi waktu 2 hari ke depan ke 1 hari ke belakang. Manusia dapat menentukan apakah tahun ini akan ada bulan kabisat melalui barisan geometri. Kita dapat mengetahui pertambahan penduduk setiap tahunnya menggunakan barisan geometri. Jika mula-mula terdapat sejumlah bakteri, dapatkah kita memprediksi jumlah bakteri dalam selang waktu tertentu? Apakah pertumbuhan bakteri mengikuti suatu persamaan matematika sederhana? Ya, tentunya kita dapat menjawab pertanyaan tersebut salah satunya dengan menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Setelah menonton cuplikan video tadi, semoga kalian lebih termotivasi ya untuk mempelajari barisan geometri. Selanjutnya, setelah kegiatan pembelajaran mengenai barisan geometri ini telah selesai, ada beberapa tujuan yang diharapkan mampu untuk kalian kuasai. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menentukan suku ke N barisan geometri dengan tepat. Lalu kalian juga dapat menganalisis barisan geometri dengan cermat, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Nah, 3 hal tadi merupakan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Sekarang, kalian bisa cek bahan ajarnya terlebih dahulu ya. Dengan cara kalian bisa melakukan scan atau memindai barcode pada gambar di samping. Atau jika kalian mengalami kendala dalam melakukan scan atau pemindaian dari handphone kalian, kalian bisa langsung klik tautannya ya. Ini tautannya, silakan kalian klik. Kalau sudah, kalian nanti di situ akan mendapatkan bahan ajar berupa flipbook yang akan menjadi pedoman atau pegangan pembelajaran kalian pada pertemuan kali ini ya. Nah, memasuki kegiatan inti, di sini Ibu sajikan permasalahan kontekstual ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ini adalah
tim kepanitiaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru ya. Ini adalah kakak kelas kalian yang sedang melakukan bazar produk hasil karya siswa pada acara atau kegiatan Car Free Day. Nah, di sini ada suatu permasalahan ya. Kegiatan bazar produk hasil karya siswa pada saat Car Free Day diprediksi mampu meningkatkan jumlah peserta didik baru sebanyak 3/2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jika banyaknya peserta didik baru SMK Pariwisata Kota Cirebon pada tahun 2022 adalah 96 siswa, dapatkah kamu memprediksi banyaknya peserta didik baru pada tahun 2025? Permasalahan kontekstual tadi dapat kalian temukan pada LKPD yang telah Ibu bagikan. Silakan kalian amati permasalahan tersebut, kalian analisis, diskusikan dan selidiki dengan teman sekelompok kalian hingga ditemukan pemecahan solusinya. Tuliskan informasi pemecahan solusi masalah tersebut pada LKPD, lalu setelah itu masing-masing kelompok perwakilannya akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan kelompok lain silakan memberikan tanggapan terhadap presentasi dari kelompok yang menyajikan hasil presentasinya. Oke, setelah dianalisis dari permasalahan tersebut, kalian dapat memperoleh informasi bahwa bazar produk hasil karya siswa itu dapat meningkatkan jumlah peserta didik baru sebanyak 3/2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, dari situ kita juga memperoleh informasi bahwa pada tahun 2022 banyaknya siswa yaitu 96 siswa. Nah, tahun 2022 ini dapat kita misalkan sebagai suku pertama atau A atau U1. Lalu, karena mengalami peningkatan sebanyak 3/2 kali lipat, berarti secara konsisten dari tahun ke tahun, pengalinya adalah 3/2. Jadi di sini 3/2 ini kita misalkan sebagai rasionya atau R sama dengan 32. Selanjutnya, karena tahun 2022 merupakan suku pertama atau U1, berarti tahun 2023 merupakan suku kedua atau U2. Tahun 2024 adalah suku ke-3 atau U3, dan tahun 2025 adalah suku keempat atau U4. Maka, untuk menentukan suku keempat, ya, kita dapat menggunakan rumus suku ke N barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. N-nya kita ganti dengan 4, jadi U4 sama dengan A-nya kita ganti dengan U1 atau suku pertama yaitu 96, R-nya kita ganti dengan 3/2 karena rasionya adalah 3/2. Lalu pangkatnya N dikurangi 1, N-nya ganti juga dengan 4 ya. Selanjutnya, U4 sama dengan 96 dikali 3/2, pangkatnya ini langsung dikurangi jadi pangkatnya 3 ya. Nah, kembali diingat ya, untuk bilangan pecahan, jika dipangkatkan bilangan bulat positif, jangan lupa untuk memangkatkannya ikuti sifat perpangkatan bilangan bulat positif ya. Berarti ini pembilangnya kita pangkatkan 3, penyebutnya juga kita pangkatkan 3. Maka U4 sama dengan 96 dikali 3-nya kita pangkatkan 3 menjadi 27, 2-nya kita pangkatkan 3 menjadi 8. Jadi 27/8. Ini kalau kita operasikan, hasil akhirnya akan kita peroleh U4 sama dengan 324. Jadi, dengan rumus suku ke N dapat dihitung banyaknya peserta didik baru SMK Pariwisata Kota Cirebon pada tahun 2025 diprediksi mencapai 324 siswa. Selain cara sebelumnya, untuk menentukan suku ke N suatu barisan geometri, sebenarnya bisa kalian hitung secara manual. Ya, ini alternatif solusinya. Misalkan peserta didik baru pada tahun 2022 adalah suku pertama atau A atau U1 dengan jumlahnya atau banyaknya adalah 96. Lalu peserta didik baru pada tahun 2023 merupakan suku kedua, di mana suku kedua ini kita sebelumnya kan sudah tahu kalau pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sebanyak 3/2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi untuk suku kedua atau U2 ini kita bisa hitung dengan cara manual, yaitu rasionya yaitu 3/2 kita kalikan dengan suku sebelumnya yaitu U1.
di mana U1-nya adalah 96. Jadi di sini diperoleh untuk U2-nya adalah 3/2 dikali 96. Kita peroleh 144. Ini adalah suku kedua. Berikutnya, untuk menentukan banyaknya peserta didik baru pada tahun 2024, kita dapat peroleh juga dengan cara manual, yaitu kita kalikan rasionya dengan suku sebelumnya atau banyaknya peserta didik pada tahun sebelumnya. Jadi 3/2 kita kalikan dengan U2 sama dengan 3/2 kalikan dengan U2 adalah banyaknya peserta didik pada tahun 2023, yaitu 144. Jadi 3/2 kita kalikan dengan 144 sama dengan 216. Nah, berikutnya peserta didik baru pada tahun 2025 yaitu suku keempat. Rasionya adalah 3/2, kita kalikan dengan suku sebelumnya yaitu U3. 3/2 kalikan U3-nya adalah 216 sehingga diperoleh 324. Jadi dengan alternatif solusi yang berbeda, di sini kita juga dapat memperoleh banyaknya peserta didik baru pada SMK Pariwisata pada tahun 2025 diprediksi bisa mencapai 324 siswa. Nah, hanya saja jika kalian hitung secara manual seperti ini, akan menyulitkan kalian ketika yang diminta dihitung adalah suku ke lebih dari 10. Ini kalau masih di bawah 10, kalian mungkin menghitungnya mudah karena bilangannya masih kecil. Tapi ketika kalian menghitung kelipatan di tahun-tahun, misalkan 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, kalian akan kerepotan jika menggunakan rumus manual seperti ini. Jadi, rumus barisan geometri yang sebelumnya dapat kalian gunakan untuk menghitung banyaknya prediksi banyaknya peserta didik baru pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kali ini? Oke, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, dapat kita simpulkan bahwa barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio atau perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu konstan atau tetap. Nah, rasio tersebut disimbolkan dengan huruf R. Adapun bentuk umum pola barisannya adalah sebagai berikut, yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN, atau U1 adalah A, U2 adalah A dikali R, U3 adalah A dikali R pangkat 2, dan seterusnya hingga UN adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, rumus umum barisan geometri ini dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang mempermudah kita dalam proses perhitungannya daripada kita hitung manual ya. Oke. Setelah memahami konsep barisan geometri, coba kalian analisis dan selesaikan masalah kontekstual berikut ini ya. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk menentukan suku ke N suatu barisan geometri, pada pertemuan berikutnya, kalian akan mempelajari mengenai deret geometri. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.